Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur, iki ada habis ada dua berita kan. Saya juga nggak niat nonton itu berita itu di YouTube yang viral itu yang dulu tentang Sambo dan Trisambodo itu. Awalnya kan nggak niat nonton, tapi yo ketok-ketok dewe akhirnya akhirnya penasaran akhirnya yo ndelok. Dan pusing juga ya kadang berita-berita seperti itu. Intinya kan seputar kekuasaan uang, gengsi dan sebagainya. Nah, kalau lihat berita-berita seperti itu, kadang kepala ya ikut panas. Semuanya seputar tentang pendewaan uang. Ya nggak jauh-jauh dari seputar itulah. Nah, maka dari itu, iki tak ajak jenengan semua untuk apa ya menyimak apa yang disampaikan oleh Cak Nun yang sumbernya juga dari Cak Nun sendiri. Sebenarnya kalau ada pembanding itu saya malah senang, tapi nggak ada yang bisa saya tantang untuk jadi pembanding terhadap apa yang diucapkan oleh Cak Nun, karena ini masalah kita mencari kebenaran bukan pembenaran. Ayo, kalau misalnya yang tidak percaya dengan apa yang dikatakan Cak Nun, silakan datangkan pembanding. Dan sampai sejauh ini nggak ada yang bisa. Ini kemarin juga sudah saya tanyakan, ini yang nggak percaya dengan omongan Cak Nun silakan carikan pembanding, karena yang diomongkan Cak Nun itu setelah saya cari-cari di berita di Google, searching itu juga tidak ada. Artinya memang benar apa yang dikatakan Cak Nun bahwa nasibnya beliau itu selalu tidak tersorot oleh media gitu loh. Makanya ya, tinggal kita ini mau mencari kebenaran atau tidak. Nah, di video ini nanti terkait dengan satu, pandangan Cak Nun terhadap uang, pandangan Cak Nun terhadap duit dan sikapnya Cak Nun terhadap duit. Dua, masalah transaksi atau tarif ngundang Cak Nun karo Kiai Kanjeng iki piro, kan gitu. Itu jawabannya Cak Nun ada di situ nanti. Terus yang ketiga, masalah Lapindo, ya itu masalah yang sudah dulu, tapi wah itu gempar itu dulu kan, masalah Lapindo. Dan Cak Nun itu pernah menyatakan gini, ada pihak di Indonesia yang dijelek-jelekan, difitnah-fitnah di TV tapi diam terus. Oh, saya tapi nggak disebutkan waktu itu waktu di Mojopat dulu. Nah, terus saya cari-cari kira-kira siapa yang dimaksud itu ya. Itu juga pas rame-ramenya Lapindo. Apa ini mungkin yang dimaksud ya? Karena di cerita ini nanti tak Canon menjelaskan bahwa sebenarnya Lapindo itu tidak salah. Ya, Mahkamah Agung menyatakan Lapindo tidak salah. Tetapi karena atas dasar apa istilahnya ya? Bukan karena atas dasar kesalahan, tapi atas dasar kecintaan atau apa gitu. Cak Nun menyarankan bahwa pihak Lapindo tetap mengganti kerugian itu sebanyak 13.000 kepala keluarga, 13.000 rumah lah. Dan jumlah totalnya itu 9 triliun. Nah, sedangkan Lapindo sendiri itu sahamnya yang dari keluarga Bakri itu hanya 30%, yang lainnya itu ada dua perusahaan dari Australia sama di mana gitu, yang sekian persen yang lainnya itu. Kalau yang dari Pak Abu Rizal itu hanya 30%. Nah, Cak Nun tahu prosesnya itu ya. Nah, dari sini nanti kita akan melihat piye toh jawabannya Cak Nun. Nanti kita akan tahu lah bagaimana pendapat Cak Nun tentang duit, bagaimana pendapat Cak Nun tentang kekuasaan, tentang ketulusan. Piye jawabannya Cak Nun kalau ditanya tentang tarif piro dengan Kiai Kanjeng. Oke, mari kita simak. Misalnya acara di sini, orang iso tak pamit kalau Cak Nun itu diundang pengajian tarifnya berapa ya?
Nek konangan aku kalimatku aku langsung ragu. Aku ora transaksi ya. Kowe ora iso bayar aku sok aku iki tahun saya nyanyi sak lagu kuwi bayaranku 9,7 triliun. Satu kali nyanyi saya. Ya, saya nyanyi di depan ibunya Nirwan Bagri yang harus membuat rumah 13.256 rumah, 5 kali lipat dari rumah aslinya yang tenggelam oleh lumpur, dibayar 5 kali lipat dari rumah. Kalau 200 juta rumahnya, dia bayarnya, dia bikin rumah 1 miliar. Kalau 1 miliar harga rumahnya menurut ukuran undang-undang tanah, maka dia bayar 5 miliar. Semua sejumlah 9,7 triliun. Dan itu hanya saya beli dengan saya disuruh nyanyi Tombati di depan ibu. Setelah saya nyanyi itu, ibu perintah kepada anaknya, bayarin ke Sidoarjo, meskipun kowe ora salah. Iki dudu soal transaksi, iki soal akhlakmu kudu apik. Sok wong ning Sidoarjo engko ngomong alhamdulillah ono lumpur ya, nek ora ono lumpur dhewe ora duwe omah kaya ngene. Meskipun di antara konsumen yang dapat bayaran banyak itu akhirnya ono sing rusak. Ora tau duwe motor, moro-moro duwe mobil. Ora urung rapi, moro-moro rapi telu. Gitu, jadi manusia juga tidak siap dengan semua berkait itu. Jadi itu namanya uang. Oke. Ada kalimat yang menarik. Jadi manusia itu tidak semuanya siap dengan apa ya, kekayaan yang berlipat-lipat itu, sehingga kaget, sehingga malah lupa diri dan sebagainya. Dan ketika orang itu diberikan sesuatu yang di luar batas kemampuannya untuk menerima, itu justru akan merusak hidupnya. Dan tadi Cak Nun juga mengatakan bahwa itu bukan uang transaksi tapi uang akhlak gitu ya. Akhlak, karena orang sudah menyangka yang bersalah itu pihaknya siapa itu? Pihaknya Bakri, akhirnya ya wis demi akhlak, demi kebaikan, akhirnya ya wis gak apa-apa ganti rugi. Padahal Mahkamah Agung menyatakan itu tidak bersalah, dan juga dari pihak Abu Rizal Bakri sendiri itu bukan mereka yang pemilik saham satu-satunya. Jadi pertimbangannya adalah pertimbangan akhlak, dan Cak Nun mengawal itu. Jadi nek misalnya ono sing takon jasane Cak Nun kanggo Indonesia ya apa, alah lah mbok sinau sik le. Jasane Cak Nun kanggo Indonesia apa lah. Itu 13.000 rumah itu ya Cak Nun ikut memperjuangkan itu, dimintakan dari orang yang sebenarnya tidak punya kewajiban untuk membayarnya karena dinyatakan tidak bersalah. Dan di sebuah acara juga Cak Nun pernah loh ditanya sama orang, ya pertanyaan yang gak enak lah, waktu rame-ramenya Lapindo itu. Cak Nun kan juga ikut membantu itu si apa namanya, MC-nya itu sampai nangis. Pertemuan ini jangan dikotori dengan pertanyaan seperti itu, soalnya panjenengan bener ngertos Cak Nun iku sapa. Ono sing ngomong ngono. Ya. Dulu saya juga nemu videonya di YouTube juga sih, banyak, saking banyaknya saya bisa golek mana lali judulnya soalnya. Bisa lah Anda cari-cari lagi soal itu ya. Atau barangkali mungkin ada yang nonton ini dari Lapindo, korban Lapindo mbien saiki piye. Bisa lah nanti Anda komentar. Ya, yang penting ojo komentar sing ongkrah-ongkrah. Ya. Komentarlah yang baik. Ya. Gue tak waca nongko misalnya HP gue ya. Jangan terlalu bernafsu untuk mencari kejelekan orang terus. Oke, kita lanjutkan. Syukur. Jadi yang urusan lumpur di Sidoarjo itu uang syukur. Uang syukur, uang akhlak gitu. Bukan transaksi, karena secara transaksional dia tidak salah. Menurut Mahkamah Agung, Lapindo tidak bersalah. Dan yang namanya Lapindo itu tidak sama dengan Bakri. Lapindo itu hanya 30%. Yang 60% lebih itu adalah perusahaan Australia sama perusahaan Medco. Jadi yang tanggung jawab hanya 3 perusahaan. Tapi menurut penyelidikan para biolog, para geolog, tidak ada kesalahan dari Lapindo. Tetapi ibunya saya minta untuk tetap memerintahkan anaknya agar membikinkan rumah 13.256 orang itu, keluarga itu. Dan sekarang mereka semua punya rumah banyak. Barang siapa yang khianat terhadap kebaikan dan rasa syukur ini, mereka akan dapat celaka. Dan aku sudah punya daftarnya orang yang kualat di Sidoarjo. Gue wani-wani ngelawan niatku, gue kualat. Dan bentuk kualatnya macam-macam.
dari sing hancur keluarganya sampai sing mati. Aku ning kono syaratku aku gelem nulungi Sidoarjo dengan syarat aku ora entuk nrimo apa-apa. Kejaba ditukokke rawon apa dikek rokok minggu tok. Syaratnya aku ora entuk nrimo apa-apa. Wis sing gak percaya silakan. Tapi ya iku mau saya tantang untuk datangkanlah pembanding. Sampai nggak percaya karo omongan calon monggo, tapi datangkan pembanding. Kalau Anda tidak mampu mendatangkan pembanding, sudah diamlah. Coba kakek ngomong. Dan saya senang kalau misalnya ada pembanding, itu artinya kita mencerdaskan. Tapi di selama ini nggak ada pembanding, isinya hanya pembenci. Itu yang diceritakan Cak Nun seperti itu. Coba ada nggak tokoh lain yang bisa masuk sampai sejauh ini gitu, menceritakan peristiwa-peristiwa di relung-relung sejarah, di pojok-pojok sejarah yang tidak terlihat oleh media massa. Buktinya tak golek ini di berita-berita yo gak ono berita tentang ini. Ya, jadi kalau sampean terbiasa menjadikan berita mainstream itu sebagai jalur utama, dasar utama untuk mencari kebenaran, ya maka Anda akan sulit untuk memahami Cak Nun, karena wilayahnya Cak Nun itu berada di luar mainstream itu gitu loh. Makanya saya senang kalau ada yang mempunyai data tandingan yang bisa ini sebagai perbandingan, tapi coba ada nggak yang bisa masuk sampai sejauh itu seperti yang dilakukan oleh Cak Nun. Ya, dalam banyak hal ya, tidak hanya ini kan urusan Lapindo ya. Di masalah lain juga ada, misalnya waktu reformasi, waktu peristiwa Trisakti, terus peristiwa turunnya Pak Harto, naiknya Gus Dur bagaimana. Itu ceritanya Cak Nun detail sekali. Dan saya sekali lagi coba carikan pembanding orang yang bisa menceritakan peristiwa itu, yang menyaksikan hal yang sama sebagaimana yang disaksikan Cak Nun. Ada nggak perbedaan terhadap apa yang disaksikan oleh Cak Nun? Kalau ada perbedaan, kita bandingkan nanti mana yang lebih kuat. Kita punya nalar, kita punya telinga, kita punya akal, kita punya mata untuk bisa melihat, mendengar, merasakan, ya. Jadi jangan main dogma. Kalau di sini kita main data, main indikasi, ya kan, main logika, koherensi, korespondensi dan sebagainya. Itu cara untuk mencari kebenaran seperti itu. Ya, dan dari segi cara bicaranya kita bisa lihat tuh orang bohong dan tidak itu bagaimana, seberapa daya tahannya, bagaimana orang-orang di sekitarnya ketika mendengarkan dia bicara, ekspresinya mereka itu bagaimana. Kita bisa merasakan itu antara kebohongan dan kejujuran itu. Kita bisa lihat. Makanya datangkan pembanding kalau Anda tidak setuju dengan Cak Nun. Jangan hanya ngomong nggak jelas di medsos menghantam-hantam Cak Nun seperti itu. Itu sikap-sikap yang ya ABG yang sudah tidak waktunya. Ya. Ono wong tua sing senengane ngono. Piye karepe wong cah nggak puas jadi ABG. Oke, kita lanjutkan. Jadi gelo aku syarat itu. Harus gelo aku karena saya bukan malaikat. Aku ora pahlawan. Aku tidak mau duit. Ndak suwo. Aku duit ning nek aku dikongkon dadi budake duit aku ya mau. Ning nek kowe ngarane aku ora butuh duit lah, piye Mbak Novia mangan opo? Jadi gini Mas. Jadi tidak sama uang itu bukan terus orang yang punya duit, orang yang transaksi itu ada 3 macam. Satu, transaksi ekonomi murni, keuangan, ada transaksi akhlak, ada transaksi kasih sayang. Gitu loh. Itu ya. Ya, dan jadi tadi sisi kemanusiaannya juga sudah beliau ungkapkan. Bukan berarti aku gak seneng duit, bukan berarti aku gak gelem duit, gelem. Tapi kalau disuruh jadi budaknya duit, aku gak mau. Nah, disitulah yang dibedakan, ya. Orang-orang para yang membenci Cak Nun, ini saya kasih tahu bedanya orang yang butuh duit dengan orang yang diperbudak duit itu sangat berbeda. Ya, Cak Nun juga pernah itu menjelaskan tentang kasta. Kalau kasta itu kan istilahnya dalam Hindu itu kan ada 5 ya. Ada kasta pendeta, ada sudra, paria, apalagi itu. Pokoknya itulah.
Yang paling rendah kan sudra. Sudra yang artinya pengemis. Itu kalau kita pandang secara kasat mata seolah-olah memperhinakan pengemis. Kemudian di atasnya lagi ada pedagang. Seolah-olah orang yang berprofesi sebagai pedagang itu anunya kastanya dianggap rendah dan sebagainya. Padahal kalau kita tarik lagi secara lebih mendalam, sebenarnya bukan soal profesinya, akan tetapi soal bagaimana akal dan hatinya itu tertaut pada sesuatu. Karena bisa jadi orang yang berpenampilan agamis, tetapi secara pikiran dan hati itu dia masih pada level sudra, ya, yang mengemis. Jadi dia menggunakan penampilan agamisnya itu untuk mengemis atau untuk berdagang, untuk transaksional. Jadi kasta itu relevan sebenarnya. Ya, orang yang menolak kasta pun sebenarnya dia juga masih menggunakan kasta. Naik kereta api saja ada yang eksekutif, ada yang bisnis, dan ada yang ekonomi. Nah, kalau kasta dari segi mental, ya, siapapun bisa jadi rohaniawan, siapapun bisa berwatak sebagaimana pendeta meskipun dia berprofesi sebagai pedagang. Nah, Cak Nun ini mengajarkan, menyampaikan kepada banyak orang bahwa sesungguhnya tidak hina orang yang mencari uang, tetapi jangan sampai diperbudak. Nah, itu yang perlu digarisbawahi. Tolong dibedakan ini ya. Kalau diperbudak itu berarti kan kemanusiaannya tergadaikan, itu terbudak, dibudak. Ya. Tapi ya orang yang tidak paham ya akan tetap mengatakan, alah munafik kok gak nyari duit. Nah itu, ya itu kata sudra ya gitu, dibilangin apa saja sulit. Itu namanya ahmak. Itu ahmak itu orang yang rojulun layadri annahu layadri. Menungso sing orang ngerti ning ora sadar nek dhewe orang ngerti, dikandani bolak-balik ya pancet ae. Entah karena dia itu mendustakan kebenaran atau karena dia memang tidak tahu kebenaran. Tapi nek menungso secara fitrah pastilah tahu kebenaran, cuman dia berusaha untuk menutup-nutupinya. Kalau dalam surat Tabarok itu, alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhir fakadzabna. Ketika mereka di neraka ditanya, tidakkah datang kepadamu seorang pemberi peringatan, terus mereka menjawab, bala, ya benar, qad ja'ana nadhir, telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan. Fakadzabna, kemudian kami mendustakan mereka, kami mendustakan para pemberi peringatan itu. Ngwayel, salah tapi ngwayel. Nah, di tengah situasi di mana orang arogan karena jabatannya, orang arogan karena harta yang dimilikinya, orang arogan karena merasa bisa mengendalikan keadaan, bisa membodohi banyak orang. Ya di tengah situasi seperti itu, ya berita yang kemarin baru tergulir itu, ya di tengah kondisi seperti itulah maka kehadiran atau ilmu dari Cak Nun itu sangat berarti sekali. Cak Nun apa susahnya kalau dia mau jadi pejabat yang mengkaya rayakan dirinya? Gak ada susahnya karena dia punya akses, beliau punya akses dan punya jamaah banyak. Kalau dijual paling ya 1 triliun lebih lah, lama iya itu dijual kalau mau. Tapi nyatanya tidak entah. Ya, lihat sendiri. Jadi kalau orang memfitnah Cak Nun mengumpulkan massa untuk mencari duit, itu ancane kebuyangetan wong ngono iku. Ono sing fitnah wong ya macak kiai. Ya ngaku keturunan Sunan Ampel, mengatasnamakan guru sekumpul. Ono mana sing ngaku wong desa tapi omongane ya merendah diri tapi sebenarnya sombong. Ada juga yang seperti itu dengan membuat channel-channel yang gak jelas tujuannya apa, kemudian menjelek-jelekan Cak Nun. Ada loh seperti itu, ada. Orang seperti itu biasanya diajak ngomong serius gak berani karena mereka hanya ingin yuwas wisufi sudurin nas. Itu tujuan mereka. Nggih.
bersambung nggih dulur-dulur, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan panjenengan sehat selalu, terjaga keluarganya, terjaga dari apapun ya, terjaga dari apapun yang mencelakakan. Semoga selamat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad.